Shalom dan selamat bertemu kembali. Saya sungguh sangat bersukacita. Saya senang sekali kembali bertemu dengan saudara-saudaraku dalam persekutuan doa pada hari ini. Nampaknya sudah sangat lama, sudah 1 tahun yang lalu. Tetapi hari ini saya bersyukur oleh karena Tuhan mengizinkan kita hidup dan saling meneguhkan dalam persekutuan hari ini. Saudara-saudaraku sekalian, sebelum kita belajar dari firman Tuhan, mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah namamu selama-lamanya. Karena kasih setiamu, karena anugerahmu dan rahmatmu yang selalu baru bagi kami sekalian. Pada hari ini kami bersyukur bersama-sama, kami telah memuji-muji Engkau, dan kami saatnya tiba untuk belajar dari firman Tuhan. Kami mempersembahkan seluruh tubuh, jiwa, dan roh kami sepenuhnya di dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam kontrol Roh Kudus-Mu sendiri, Engkau menuntun kami dan membuka hati dan pikiran kami untuk mendengar firman Tuhan. Bapa, berbicaralah kepada kami pada hari ini. Kami telah siap mendengar. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang punya firman hidup ini, kami telah menyerahkan waktu ini sepenuhnya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan hari ini saya beri tema pola hidup Kristen sejati. Sekali lagi, pola hidup Kristen sejati. Dari firman Tuhan, nats firman Tuhan yang saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayat yang ke-47. Sekali lagi, silakan membuka dari Alkitab saudara, dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayat yang ke-47 berkata demikian. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ayat 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat yang ke-47. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Haleluya, haleluya. Demikian jauh pembacaan dari firman Tuhan pada hari ini. Diberkatilah saudara-saudaraku sekalian yang telah membaca firman Tuhan ini bersama-sama dengan saya, dan kita akan segera melihat kebenaran yang berhubungan dengan pola hidup Kristen sejati dari Kisah Para Rasul yang baru saja kita baca tadi. Jadi sahabat-sahabatku sekalian,
pertanyaan yang sangat penting bagi kita hari ini adalah, siapakah yang dimaksudkan dengan Kristen sejati? Siapakah Kristen sejati? Pertanyaan ini sangat penting bagi kita hari ini. Sebab akhir-akhir ini banyak orang yang mengaku sebagai orang Kristen, tetapi mereka masih terikat dengan kekuatan-kekuatan dunia ini. Bahkan mereka hidup tidak seperti orang Kristen sebagaimana yang dimaksudkan di dalam firman Tuhan. Banyak orang mengaku sebagai orang beragama, bahkan agama Kristen sekalipun, tetapi pola hidup mereka di tengah-tengah masyarakat dunia bahkan tidak ada bedanya dengan orang-orang yang belum percaya, yang belum mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Hari ini saya senang sekali berbagi dengan kawan-kawan semua untuk merenungkan topik ini. Siapakah orang Kristen sejati? Menurut referensi yang baru saja kita baca, ayat yang ke-41 di sana menjelaskan tentang orang Kristen sejati itu adalah orang-orang yang mendengar, orang-orang yang menerima pengajaran para rasul secara langsung. Kalau kita membaca dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 40, di sana dijelaskan tentang orang-orang yang mendengar dengan sungguh-sungguh dan orang-orang yang menerima pengajaran para rasul secara langsung. Apakah pengajaran para rasul yang mereka dengar, yang mereka terima? Pengajaran satu-satunya adalah mereka mengakui bahwa Yesus satu-satunya Tuhan. Sekali lagi, orang-orang yang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Lihat ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24, dan juga ayat yang ke-32 sampai 33, ayat 36 sampai 38 dari Kisah Para Rasul pasal 2 ini. Jadi kekasih Tuhan, orang Kristen sejati itu ditandai dengan orang-orang yang sudah mengakui, menerima bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu yang pertama. Nah, kalau kita memperhatikan di dalam pembacaan firman Tuhan dari konteks Kisah Para Rasul ini, awalnya Kristen sejati ini, jumlah mereka yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan itu, menurut Kisah Para Rasul, sebanyak 3.000 orang. Wah, banyak sekali ya, 3.000 orang. Kemudian bertambah dalam waktu yang singkat menurut catatan Kisah Para Rasul menjadi 5.000 orang. Ini luar biasa. Jadi para kekasih Tuhan, pada abad ini, ya abad kita ini, pada zaman kita, abad kita sekarang ini, perkiraan pada tahun 2020 yang lalu, ini sekarang sudah tahun 2022 ya. Jadi saya coba mencari informasi statistik kekristenan yang terbaru pada tahun 2022. Ternyata belum muncul dia punya statistik. Tetapi perkiraan pada abad ini, yaitu pada tahun 2020 yang lalu, penganut agama Kristen di seluruh dunia berjumlah 2,513 miliar. Ya. Jadi jumlah 2,513 miliar ini adalah dari jumlah penduduk dunia yang terdiri dari 7,79 miliar. Dan mungkin sudah berkurang oleh karena pandemi ini. Ada banyak orang-orang yang meninggal dunia, ada banyak kematian di seluruh dunia. Dan mungkin sudah banyak yang berkurang, tetapi jumlah ini tidak dipengaruhi. Dan memang jumlah orang-orang yang mengaku orang Kristen di seluruh dunia itu ada sekitar 2,513 miliar.
Artinya 32,11% dari penduduk dunia. Dan dalam catatan statistik yang saya baca kemarin, saya melihat bahwa orang yang mengaku orang Kristen, ya, mengaku orang Kristen, beragama Kristen, itu adalah jumlah mayoritas di seluruh dunia, jumlah terbesar di seluruh dunia. Kemudian urutan yang berikutnya agama-agama yang lain. Jadi, dari jumlah mereka yang 3.000 orang yang tertulis dalam Kisah Para Rasul ini, mereka adalah komunitas perdana. Mereka adalah komunitas pertama yang dikenal sebagai jemaat mula-mula, yang kemudian disebut Kristen atau pengikut Yesus Kristus. Silakan baca dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat yang ke-26b. Nah, di sana mereka mula-mula di Antioquia disebut sebagai Kristen. Walaupun istilah Kristen pada masa itu adalah kata-kata sindiran kepada kelompok orang-orang yang menyatakan diri mereka sebagai pengikut Kristus. Dari referensi Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 yang menjadi landasan percakapan kita hari ini, saya melihat paling tidak ada 6 pola hidup Kristen sejati yang perlu kita pelajari bersama-sama dan wajib kita hidupi pada masa kini. Oke, nah sekarang saya harap teman-teman semua siap menulis. Silakan menulis, silakan mencatat ini. Yang pertama, pola hidup Kristen sejati menurut Kisah Para Rasul ini, pasal 2 ayat yang ke-42a, mereka percaya Yesus adalah Tuhan. Oke? Jadi, ciri khas mereka pertama, pola hidup mereka adalah percaya Yesus adalah Tuhan. Dan mereka hidup dalam pengajaran yang benar tentang Yesus Kristus melalui para rasul. Jadi mereka tidak belajar dari sumber yang lain. Mereka belajar tentang siapa Yesus sesungguhnya dari sumber pertama, yaitu para rasul yang bersama-sama dengan Yesus sebelum Yesus naik ke surga. Mereka semua mengenal dia dengan baik, berbicara dengan dia setiap hari, dan mendengar tentang apa yang Yesus ajarkan tentang dirinya, tentang kerajaan Allah. Dan semua mereka pelajari. Jadi orang-orang percaya yang terdiri dari 3.000 orang itu mendengar pengajaran ini, lalu menjadi percaya. Jadi mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan. Ini pola yang pertama, saudara sekalian. Bagaimana dengan kita pada zaman ini? Apakah kita menyebut diri kita sebagai orang Kristen, tetapi kita ragu-ragu tentang siapa Yesus? Kita mengaku sebagai orang Kristen, tetapi kita tidak hidup dalam pengajaran yang benar tentang Yesus Kristus. Kita masih ragu-ragu, kita masih memberi peluang untuk pengajaran-pengajaran yang lain. Sekali lagi, pola hidup jemaat mula-mula ini yang mempengaruhi mereka adalah Yesus adalah Tuhan dan tidak ada pengajaran yang lain. Sekarang ini, saudara sekalian, kalau kita perhatikan di dalam media sosial, ada banyak muncul pengajaran-pengajaran yang baru. Ada gereja yang muncul dan mengakui bahwa mereka adalah gereja yang benar. Dan ini salah satu pengajaran sesat yang muncul pada generasi kita. Dan mereka katakan bahwa tidak perlu lagi menantikan Yesus akan datang. Dan mereka katakan bahwa Yesus sudah datang, tidak perlu menantikan kedatangan yang kedua kali. Yesus sudah datang, tapi dalam bentuk perempuan. Wow, kalau dulu Yesus datang berinkarnasi, Allah berinkarnasi dalam Kristus sebagai pribadi laki-laki. Sekarang mereka katakan bahwa Yesus sudah datang dalam wujud perempuan. Wah, hebat sekali ya.
Dan ini adalah ajaran yang lain, ajaran sesat, ajaran yang bengkok. Dan itu bukan pengajaran yang diajarkan oleh para rasul-rasul pada mula-mulanya. Nah, kalau kita pada zaman ini percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan kita hidup dalam pengajaran yang benar tentang Yesus Kristus satu-satunya Tuhan kita, maka kita termasuk kelompok orang Kristen sejati. Ini yang pertama ya. Jadi yang kedua, mari kita perhatikan yang kedua, pola hidup Kristen sejati yang kedua adalah mereka memiliki kerinduan yang tinggi. Mereka memiliki kerinduan yang sangat antusias untuk hidup kehidupan rohani mereka. Wah. Jadi, saudara perhatikan bahwa untuk kepentingan kehidupan rohani mereka, itulah yang menjadi kerinduan yang tertinggi dari semua kerinduan yang lain. Bagi mereka, persekutuan dengan Kristus yang satu-satunya Tuhan itu adalah motivasi yang tertinggi. Karena itu mereka memiliki kerinduan yang tinggi, sangat antusias untuk kehidupan rohani mereka. Artinya bahwa kehidupan rohani mereka adalah hal yang sangat prioritas dibandingkan keperluan-keperluan kehidupan yang lainnya, termasuk kehidupan jasmani. Jadi mereka selalu ingin berkumpul. Dikatakan dalam ayat yang ke-42b, di sana dikatakan bahwa mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Perhatikan, mereka selalu ingin berkumpul untuk dua hal, yaitu memecahkan roti, dan yang kedua adalah berdoa. Terus saudaraku sekalian, istilah memecahkan roti ini tidak hanya sekedar perjamuan kudus atau sakramen yang biasa kita ikuti, tetapi memecahkan roti artinya ada hubungannya dengan duduk bersama, mengingat kembali, merenungkan kembali, dan sama-sama menikmati makanan rohani yang disajikan, yang berhubungan dengan Kristus yang adalah roti hidup, Kristus yang adalah Tuhan yang telah mencurahkan darahnya, yang dilambangkan di dalam anggur yang diminum itu. Jadi, pertemuan mereka, perkumpulan mereka untuk merenungkan kembali tentang kematian Kristus, penderitaan Kristus yang dilambangkan di dalam roti dan anggur yang biasa kita lakukan dalam sakramen-sakramen kita. Nah, jadi hal memecahkan roti ini tidak sekedar satu-satunya sakramen itu, tetapi pemberitaan seputar kematian Kristus, penderitaan Kristus untuk keselamatan seluruh umat manusia. Itulah yang menjadi berita kesukaan bagi mereka setiap waktu. Setiap kali mereka berjumpa, mereka ingin mendengar tentang itu berkali-kali. Ya, saya tidak tahu, saudara sudah mendengar berita tentang kematian Kristus ini sudah berapa ratus kali, berapa ribu kali. Tetapi tahukah saudara bahwa di sekitar kita banyak orang yang belum pernah mendengarnya. Apakah kita juga memiliki kerinduan yang tinggi untuk membagikan kisah ini? Kisah ini adalah kisah nyata. Ini fakta sejarah. Dan kita harus memberitakannya kepada orang-orang lain yang belum pernah mendengarnya. Setelah itu apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa bersama-sama. Untuk apa? Untuk keselamatan mereka? Tidak. Mereka berdoa supaya banyak orang yang diselamatkan melalui pemberitaan mereka. Saudara-saudaraku sekalian, kita melakukan persekutuan doa. Mungkin 1 kali atau 2 kali dalam sebulan. Apa tujuan kita berdoa? Apa tujuan kita berkumpul? Jika tujuan kita berkumpul bersama, berdoa bersama hanya untuk kepentingan kita, kita salah. Kita dipanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk menyatakan pola hidup, menunjukkan pola hidup Kristen sejati. Tidak mementingkan diri sendiri. Kita berdoa bagi orang lain di sekitar kita. Supaya apa? Supaya mereka diselamatkan. Itulah kekristenan.
kepedulian kita terhadap orang-orang lain melalui doa-doa kita sangatlah penting. Jadi kita tidak hidup sebagai orang-orang yang egois, mementingkan diri sendiri. Dan itu bukan Kristen sejati. Itu Kristen abal-abal, Kristen palsu, saudara. Mereka hanya mengaku sebagai orang Kristen, tetapi mereka tidak punya tanggung jawab, tidak punya beban, tidak punya kerinduan yang tinggi untuk menjangkau orang-orang lain supaya mereka pun diselamatkan oleh Kristus. Hal yang ketiga, pola hidup orang Kristen sejati yang ketiga adalah mereka kompak, saudara. Ya, mereka kompak dan mereka berkomitmen untuk tetap bersatu. Perhatikan ayat yang ke-44a. Di sana dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya itu tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ada kata di sana yang saya kasih garis bawahi, dan saudara boleh garis bawahi di Alkitab saudara atau tandai di sana. Mereka tetap bersatu. Perhatikan. Kesatuan itu penting sekali. Tetap bersatu itu penting sekali. Kekompakan kita sebagai orang Kristen satu dengan yang lain itu sangat penting. Ada banyak alasan hari ini orang tidak kompak. Ada banyak alasan hari ini orang tidak mau tetap bersatu. Oleh karena banyak pilihan-pilihan, ada banyak kompromi, ada banyak godaan dari sekitar mereka. Diperlukan kesatuan. Jika kita sebagai orang Kristen, maka persekutuan doa yang kita lakukan ini salah satu refleksi atau wujud nyata dari kekompakan kita. Tidak hanya sekedar untuk dilihat orang, tidak. Tidak semata-mata untuk mendapat pujian dari manusia, tidak. Atau kita melakukan persekutuan kita seolah-olah kita kompak, seolah kita bersatu, tetapi di dalamnya terdapat perpecahan. Tumbuh akar pahit, kebencian, ketidaksenangan, ketidaknyamanan, bahkan kecurigaan satu dengan yang lain. Kekasih Tuhan, pola hidup Kristen sejati yang ketiga ini, kompak artinya tetap bersatu, apapun alasannya. Tidak ada alasan untuk tidak bersatu. Saya senang sebagai orang Indonesia dengan moto yang sangat hebat, ya, yang tertulis di dalam Pancasila, atau moto yang dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Banyak tetapi satu. Memang kita berbeda-beda suku, bangsa, etnik, agama, dan budaya. Dan Indonesia adalah negara majemuk. Majemuk dalam agama, majemuk dalam budaya, majemuk dalam etnis. Itulah Indonesia. Dan Indonesia terdiri dari pulau-pulau. Dan kita negara yang terdiri dari pulau-pulau. Dan setiap pulau itu ada banyak suku yang berbeda-beda. Terlebih sebagai orang Kristen, saudara, kita harus menunjukkan kehidupan yang lebih, karakter yang lebih, pola hidup yang lebih. Jikalau orang lain tidak mau kompak, tidak mau bersatu, orang Kristen harus menjadi motornya. Orang Kristen harus menjadi motivatornya, penggerak utama. Untuk apa? Karena ketika anak-anak Tuhan bersatu, ketika anak-anak Tuhan kompak, bukan hanya dalam berbagai perbuatan baik, tetapi juga dalam persekutuan doa mereka, seperti yang saudaraku lakukan hari ini, kita pasti memiliki dampak yang besar dan hebat bagi negeri di mana kita tinggal. Bagi perusahaan di mana Anda bekerja, diperlukan kesatuan hati, diperlukan kekompakan hati. Karena jikalau tidak demikian, kita akan menghadirkan bencana. Kekasih Tuhan, pola
hidup Kristen sejati yang keempat, yaitu di dalam ayat 44b dan ayat yang ke-45. Perhatikan. Mereka konsisten, tidak pelin-pelan. Mereka setiap hari hidup dalam kemurahan. Perhatikan, luar biasa ya. Mereka tidak pelin-pelan, mereka konsisten. Ditunjukkan dalam hal apa? Setiap hari, sekali lagi, setiap hari mereka hidup dalam kemurahan. Tiada hari, tidak ada hari tanpa bermurah hati. Jadi kalau orang Kristen tidak murah hati, saya kira ini menjadi pertanyaan. Ya, murah hati dalam banyak bidang kehidupan. Tidak hanya dalam soal memberi uang atau memberi makan, tetapi juga dalam memberikan pengetahuan Anda, memberikan nasihat Anda. Anda orang yang murah hati, yang memberikan nasihat, petunjuk, tuntunan yang baik bagi orang lain secara sukarela. Tidak harus menunggu Anda harus dibayar. Ya. Orang Kristen mula-mula, orang-orang Kristen sejati seperti yang ditunjukkan oleh pengikut Kristus mula-mula. Setiap hari mereka hidup dalam kemurahan. Mereka membagi apa yang ada pada mereka. Dalam ayat 44 bagian B itu dikatakan, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Tidak ada orang yang egois. Tidak ada orang yang menganggap bahwa apa yang dimilikinya hanya dia punya. Tetapi mereka saling berbagi, sharing life. Dan 45 dikatakan, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Luar biasa, saudara sekalian. Jadi mereka orang-orang yang sangat sederhana, tetapi murah hati. Mereka bukan kelompok orang-orang yang pelit, egois, dan orang-orang yang kikir. Orang Kristen sejati hidup dalam kemurahan setiap hari. Bukan hanya untuk diri sendiri, bukan hanya untuk keluarga sendiri, tetapi juga terhadap orang-orang lain, kawan-kawan sekerja. Orang yang murah hati akan dapat mengerjakan banyak hal. Jadi sebagai orang-orang Kristen sejati, mari kita konsisten. Tidak pelin-pelan, mudah tergoyahkan, mudah ikut arus. Tidak. Tetap konsisten. Setiap hari menghidupi kehidupan Kristus, menghidupi kehidupan Bapa kita yang penuh dengan kemurahan. Yang kelima, kekasih Tuhan, pola hidup Kristen yang kelima adalah mereka melimpah dalam sukacita dan ketulusan. Melimpah dalam sukacita. Ya. Jadi jangan salah. Kalau pada masa kini banyak orang yang melimpah dengan sukacita oleh karena mereka mendapatkan kenaikan pangkat, mendapatkan uang, mendapatkan keberhasilan yang hanya bersifat sementara. Banyak juga orang melimpah dengan sukacita tatkala mereka minum mabuk, tatkala mereka berfoya-foya, melimpah dengan sukacita, tetapi sukacita yang menghancurkan, sukacita yang berbahaya, saudara. Tetapi di sini dikatakan bahwa orang Kristen yang menyebut diri mereka sebagai pengikut Kristus yang sejati, melimpah dalam sukacita karena Tuhan, melimpah dalam ketulusan hati, kejujuran, bukan kemunafikan, bukan kepura-puraan. Jadi mereka bertekun dan bersahati berkumpul setiap hari dalam bait Allah. Dan bukan hanya itu, saudara. Mereka juga sering berkumpul, bersahati, bertekun setiap hari juga dari rumah ke rumah. Saudara sekalian,
pengikut Kristus pada masa dulu dalam Kisah Para Rasul ini, jemaat mula-mula itu, mereka belum memiliki gedung megah seperti kita sekarang. Ya. Mereka beribadah, berkumpul bersama-sama, memuji Allah bersama, berdoa bersama, memecahkan roti bersama-sama itu dari rumah ke rumah. Dan ada satu ketika mereka berkumpul di dalam bait Allah. Tetapi bait Allah pada masa itu adalah bait Allah orang Yahudi, saudara. Belum ada disebut pada masa itu gedung gereja seperti sekarang. Tetapi mereka boleh menggunakan bait Allah itu, atau sinagog itu, tempat ibadah orang Yahudi itu, untuk mereka belajar, mendengar firman Tuhan, bersekutu bersama, bersahati, berkumpul bersama. Dan itu dilakukan sekali seminggu? Tidak, saudara. Setiap hari dikatakan di situ ya. Luar biasa ya. Setiap hari dalam bait Allah. Dan di rumah-rumah gitu. Jadi kalau mereka tidak di bait Allah atau di gedung gereja kalau seperti sekarang, di rumah-rumah. Dan saya rasa bahwa ini sangat relevan untuk kita pada masa kini, pada zaman ini. Sejak pandemi pada 2 tahun yang lalu, saya kira semua kita mengenal dengan istilah dengan ibadah di rumah, kebaktian dari rumah, berdoa dari rumah, mendengar firman Tuhan dari rumah, secara virtual, secara online. Dan semua sudah melakukan itu. Dan saya kira itu pun sangat relevan hari ini. Jadi kalau kita tidak dapat datang ke gedung gereja yang besar, karena masih ada beberapa tempat seperti di Indonesia yang masih terjadinya COVID-19 atau Omikron sekarang yang terjadi sekarang ini, belum dapat izin yang lebih luas, tidak ada masalah. Tetapi kita tidak boleh membuang waktu itu hanya untuk hal-hal yang lain. Lalu kita katakan, sekarang dilarang datang untuk bersekutu ramai-ramai ke gedung gereja, ya pergi piknik sajalah, pergi ya berbelanja saja di toko-toko. Saya kira bukan itu tujuan. Kita dapat berdoa bersama, bersekutu bersama dari mana saja, bertempat tinggal di mana saja. Dan sekarang ini itu sudah terjadi. Hal yang sangat penting di sini adalah apakah kita melakukannya dengan tekun, dengan sehati, berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah, atau persekutuan yang kita lakukan melalui virtual membosankan. Ada banyak orang yang mengabaikan hal ini. Jadi saudara sekalian, orang-orang Kristen sejati yang dikenal di dalam perjanjian baru dalam Kisah Para Rasul itu, mereka setiap hari memiliki kerinduan untuk bersekutu bersama-sama. Dan mereka melakukan juga pertemuan secara bergilir. Mereka boleh makan bersama. Ada perjamuan kasih, ada perjamuan social ministry, ada perjamuan kudus yang mereka lakukan. Dan mereka lakukannya bukan dengan terpaksa, bukan dengan duka cita, tetapi di sana tertulis di dalam ayat yang 46. Dengan penuh kegembiraan dan dengan tulus hati. Luar biasa ya. Jadi ini pola hidup yang harus kita pelajari, yang harus kita teladani, yang harus kita ikuti sebagai orang Kristen sejati hari ini. Bila kita mengakui sebagai orang Kristen sejati, mari kita belajar seperti orang-orang Kristen mula-mula yang disebutkan di dalam Kisah Para Rasul ini. Yang terakhir, saudara, yang keenam, pola hidup Kristen sejati yang terakhir, yang keenam adalah ayat 47. Mereka disukai semua orang. Mereka berdampak pada lingkungan sekitar mereka. Hidup mereka disukai semua orang. Luar biasa, saudara ya. Itu luar biasa. Kemanapun mereka pergi, mereka disukai oleh semua orang. Mereka disapa, mereka menyapa orang lain. Dan orang lain menyapa mereka. Mereka menerima orang, dan orang lain juga menerima mereka. Hal yang menarik di sini, Alkitab menulis, mereka disukai semua orang tanpa kecuali. Saudara-saudaraku sekalian, kalau kita perhatikan, apakah orang pada masa itu
lingkungan hidup masyarakat pada masa itu persis sama pada zaman kita? Saya kira sama. Ada juga agama-agama yang lain, ada aliran-aliran agama yang lain, kepercayaan yang lain, ada suku-suku yang lain yang ada di sekitar mereka. Jadi semua orang yang dikatakan di sana itu dari berbagai latar belakang budaya, latar belakang suku, latar belakang agama pada masa itu. Dan orang-orang yang menyebut diri mereka sebagai pengikut Yesus ini disukai oleh semua orang itu tanpa kecuali. Ya. Jadi pola hidup mereka adalah mereka membangun hubungan sosial yang baik pada siapa saja. Bangun jembatan sosial yang baik. Jembatan persahabatan dengan orang-orang di sekitar mereka. Mereka tidak menjadi apatis, mereka tidak menjadi orang yang tertutup. Mereka tidak menjadi orang yang liar di lingkungan di mana mereka tinggal. Di sana dikatakan bahwa sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Haleluya, haleluya. Luar biasa saudara. Jadi Tuhan yang menambah jumlah orang masuk ke dalam komunitas itu. Mengapa? Karena mereka membangun hubungan yang baik. Mereka memiliki etika yang baik. Mereka memiliki budi pekerti yang baik. Mereka memiliki sikap yang baik kepada orang-orang di sekitar mereka. Apabila kita sebagai orang Kristen hari ini menyebut diri kita juga sebagai orang Kristen, tunjukkanlah kekristenanmu yang sejati dengan membangun hubungan sosial yang baik dengan orang di sekitar Anda. Tanpa memikirkan dia punya latar belakang agama apa, dia berasal dari suku apa, dia berasal dengan budaya yang seperti apa. Tuhan tidak melihat semua itu. Dia melihat kita sebagai pengikut-pengikutnya memulai sesuatu yang baik, baik di tempat lingkungan, di tempat kita tinggal masing-masing, di lingkungan kerja atau kantor di mana Anda berada. Di sekitar meja kerja Anda ada banyak orang lain yang berbeda agama, suku, dan budaya. Bangun hubungan sosial yang baik kepada siapa saja. Kepada atasan Anda, kepada bawahan Anda, kepada kawan-kawan sekerja, karyawan Anda. Bangun hubungan sosial yang baik. Dan saya kira negara kita Indonesia juga mengajarkan, di dalam Pancasila kita mengajarkan tentang membangun hubungan sosial dengan orang-orang lain, karena orang lain adalah sesama manusia seperti kita. Ini sila yang berbicara mengenai kemanusiaan, bicara soal hubungan kemanusiaan satu dengan yang lain. Jadi kekasih Tuhan, orang Kristen sejati tidak melulu hanya mengurus hal-hal yang bersifat rohani. Tidak hanya melulu berbicara menyangkut hal-hal yang akan datang, tetapi juga kita berbicara membangun hubungan kita dengan sesama kita hari ini, di sini hari ini. Sehingga kita dilihat orang benar bahwa mereka adalah orang Kristen sejati. Jadi kekasih Tuhan, para sahabat-sahabatku semua, saya senang sekali hari ini mengajak kita untuk melihat secara keseluruhan. Kita melihat secara keseluruhan dari kebenaran ini, pola hidup Kristen sejati. Sebagai akhir dari percakapan kita, marilah kita menghidupi pola hidup Kristen sejati pada masa kini, di mana kita tinggal, di mana kita hidup, di mana kita bekerja. Dan pola hidup Kristen sejati ini sangat relevan sepanjang masa. Jadi landasan hidup Kristen sejati diletakkan atas kebenaran tentang siapa Yesus sesungguhnya bagi kita. Jika Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara-saudara, tunjukkanlah kepada orang lain di sekitar kita. Karena di atas landasan Kristus adalah Tuhan,
kita hidup sebagai orang Kristen sejati dan menyatakan siapa Yesus kepada orang di sekitar kita. Jadi ketika Yesus menjadi landasan hidup kita, maka tindakan saling menghargai, saling memperhatikan, saling menolong menjadi gaya hidup setiap orang setiap saat. Jadi sangat penting Bapak-bapak, Ibu-ibu, sahabat-sahabatku semua, ketika Yesus menjadi landasan hidup saya, maka semua tindakan saya dalam hal saling menghargai orang lain, memperhatikan orang lain, menolong orang lain, itu menjadi gaya hidup saya setiap hari. Tidak akan ada batasnya. Ya. Jadi penting sekali bagi kita menghidupi kehidupan Kristen yang sesungguhnya. Jadi persekutuan untuk mengingat Yesus yang telah menjadi korban penebusan bagi setiap orang, dan kerinduan untuk saling mendoakan, menjadikan sebuah kesukaan dan kekuatan terbesar di dunia hari ini. Saudara, sahabatku, bisa bayangkan apabila orang Kristen yang mengenal Yesus adalah Tuhan, kekuatan satu-satunya, kekuatan dunia satu-satunya, Tuhan kita, juru selamat kita satu-satunya. Apabila kita yang mengakui Yesus adalah Tuhan ini, tidak lagi mau berdoa bagi orang lain, dan tidak lagi menyukai persekutuan-persekutuan yang seperti yang kita lakukan. Kita merasa bosan dan jenuh, maka akan terjadi kekuatan kita akan hilang. Kita tidak akan pernah menjadi terang dan garam bagi dunia. Sebab apa? Kerinduan, kekuatan, dinamika yang terbesar yang diperlukan dunia hari ini adalah ketika orang Kristen berdoa, ketika orang Kristen siap untuk saling menopang satu dengan yang lain, ketika orang Kristen bekerja dengan sungguh-sungguh tanpa motivasi apapun, karena motivasi mereka adalah memuliakan Tuhan. Pekerjaan apapun yang mereka lakukan adalah untuk Tuhan, bukan untuk diri mereka sendiri. Itulah pola hidup Kristen sejati. Jadi kekasih Tuhan, setiap orang Kristen masa kini, saya dan sahabat-sahabat semua, dapat merasakan bahwa kita adalah bagian yang tak terpisahkan dari yang lainnya. Saya dan saudara satu dan tak terpisahkan. Orang Kristen di seluruh dunia yang terdiri dari 2, sekian miliar tadi itu adalah satu karena Kristus yang satu. Jadi kita hidup dalam kesatuan, hidup dalam kemurahan, tekun berkumpul, dan menjadi kesukaan bagi masyarakat di lingkungan di mana kita tinggal. Dan itu harus menjadi sebuah pola pikir yang penting bagi kita hari ini. Karena untuk itulah kita telah dipanggil dan telah diselamatkan. Dan saya percaya bahwa sahabat-sahabatku semua, di tengah-tengah situasi pandemi yang masih terjadi di negeri kita, yang masih terjadi di kota tempat di mana kita tinggal, di mana kita berkarya, di mana kita bermasyarakat. Ingat, kita adalah pengikut Kristus dan kita dikenal sebagai orang Kristen. Pertanyaannya adalah, apakah kita benar Kristen sejati atau tidak? Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Kiranya melalui firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan, sekali lagi kita belajar untuk mempercayai Tuhan
satu-satunya yang memberikan kepada kita kehidupan dan peluang berkarya selagi masih ada kehidupan. Jadi kekasih Tuhan, jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti, jangan pernah lelah melakukan tugas kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus yang sejati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terpujilah Engkau selama-lamanya, karena melalui kebenaran-Mu pada hari ini kami telah belajar bersama-sama. Kami diingatkan kembali bagaimana kami hidup sebagai orang-orang Kristen sejati yang berlandaskan pada Kristus Yesus yang adalah Tuhan satu-satunya. Beri kepada kami kekuatan untuk mempraktekkan kehidupan Kristus setiap hari. Pelihara kami Bapa dan tuntun kami semua, baik sebagai pemimpin, baik sebagai karyawan, bawahan, dan apapun jabatan kami, apapun pekerjaan kami yang dipercayakan, biarlah kami melakukannya sebagai orang-orang Kristen sejati dan menjadi terang bagi orang di sekitar kami, dan mereka diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa selama-lamanya. Kami menerima firman-Mu dan kami sambut semuanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan penebus kami. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudaraku sekalian.